Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Anissa, dengan NIM 221011200708. Selanjutnya ada rekan saya, Masya Aulia Wahyudi dengan NIM 221011200710. Dan yang terakhir ada Friska Dwi Amelia dengan NIM 231011200317. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Mengelola Risiko Proyek. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Sefti Wahidirani Saputri, Eskom MM. Langsung saja ke materi. Di sini yang pertama kita bahas adalah apa sih risiko proyek itu? Risiko proyek adalah potensi terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi tujuan, jadwal, biaya, atau kualitas dari suatu proyek. Risiko proyek dapat berasal dari berbagai sumber, seperti perubahan kebijakan, kondisi pasar, perubahan teknologi, atau kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Manajemen risiko proyek bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko tersebut agar proyek dapat diselesaikan dengan sukses sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Itu tadi adalah definisi risiko proyek. Selanjutnya, apa sih manajemen risiko proyek? Jadi, manajemen risiko proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Selanjutnya ada perencanaan manajemen risiko. Di sini ada 4. Yang pertama adalah proses memutuskan bagaimana mendekati dan melaksanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Yang kedua, memastikan tingkat, tipe, dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Yang ketiga, menyediakan sumber daya dan waktu yang memadai untuk aktivitas manajemen risiko, menetapkan basis yang disepakati untuk mengevaluasi risiko. Dan yang terakhir adalah menetapkan basis yang disepakati untuk mengevaluasi risiko. Lalu di sini ada perencanaan manajemen risiko. Nah, terdiri dari 3 poin, ada input, teknik, dan output. Input ini terdiri dari faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan lingkungan proyek, rencana manajemen proyek. Lalu ada sisi tekniknya seperti planning, meeting, dan analisis. Untuk output terdiri dari rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, dan kategori risiko. Lalu ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah proses iteratif karena risiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Peserta yang terlibat ada manajemen proyek, anggota tim proyek, anggota manajemen risiko, ahli teknis di luar tim proyek, customer, end user, dan ahli manajemen risiko. Identifikasi risiko ini menentukan risiko-risiko yang mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya.
Analisis kualitatif risiko. Analisis kualitatif risiko merupakan tindak lanjut terhadap daftar risiko. Proses menilai kemungkinan terjadi dan pengaruhnya pada proyek dalam rangka menentukan besarnya pengaruh dan prioritas penanganan bila terjadi risiko. Analisis risiko kualitatif ini juga menilai faktor-faktor lain seperti kerangka waktu dan toleransi risiko dari kendala biaya, jadwal, ruang lingkup, dan mutu. Selanjutnya ada analisa risiko kuantitatif, dikerjakan berdasarkan risiko yang diprioritaskan oleh proses analisis risiko kualitatif. Proses menggunakan teknik seperti simulasi Monte Carlo dan pohon keputusan untuk menghitung hasil yang mungkin dengan peluangnya, menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek, mengidentifikasi risiko yang membutuhkan perhatian paling besar dengan menghitung kontribusi relatifnya terhadap keseluruhan risiko proyek, mengidentifikasi biaya, jadwal, dan target ruang lingkup yang realistik dan dapat dicapai, menentukan keputusan manajemen proyek ketika beberapa kondisi atau hasil tidak pasti. Selanjutnya ada strategi untuk risiko positif, yaitu ada exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan risiko positif dapat terrealisasi. Contohnya, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Selanjutnya ada share, yaitu alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya seperti special purpose company atau joint venture. Ketiga yaitu ada enhance, memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dari risiko berdampak positif. Selanjutnya ada strategi untuk risiko negatif, yaitu ada avoid, penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Selanjutnya ada transfer. Pemindahan risiko mensyaratkan pengganti penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga, yaitu ada mitigate, pengukuran peluang dan atau dampak risiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima.